Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Manusia yang sudah meninggal dan berada di alam kubur akan melalui proses perjalanan. Jika proses perjalanan manusia di alam kubur sudah dilalui, masih ada tahapan terakhir yang harus dilewati, yaitu melewati jembatan Shiratal Mustaqim atau titian terbang. Jembatan ini adalah suatu jembatan rahmat dan mungkin sekaligus azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang selamat melewati titian atau jembatan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan menjadi ahli surga serta kekal di dalamnya. Ada banyak cara orang-orang untuk dapat melewati jembatan Shiratal Mustaqim sesuai dengan perbuatannya saat di dunia. Ada secepat kedipan mata, secepat kilat menyambar, bagikan angin berhembus kencang seperti burung yang terbang, seperti kecepatan kuda, seperti lari 1 minggu, seperti lari selama 1 bulan, bahkan ada yang merangkak, dan lain sebagainya. Sirat adalah jembatan yang bentuknya lebih lembut dan kecil daripada rambut. Jembatan tersebut harus dilewati oleh setiap manusia sebelum mereka bisa masuk ke dalam surga, atau bahkan terjatuh ke dalam neraka. Bentuk sirat yang seperti itu membuat manusia mudah tergelincir dan jatuh ke neraka jahanam di bawahnya saat melewatinya. Lebih mengerikan lagi, sirat memiliki ukuran yang sangat panjang. Sirat memiliki 7 buah pos dan jarak masing-masing pos adalah 3000 tahun perjalanan. Dengan demikian, total perjalanan sirat adalah 21.000 tahun perjalanan, sebuah jarak tempuh yang tak terbayangkan dalam kehidupan dunia. Namun seperti yang disampaikan sebelumnya, jika orang alim ataupun orang yang dikasihi Allah akan cepat dalam melewatinya. Nah, di tiap-tiap pos itu, setiap orang harus berhenti dan menjawab pertanyaan. Jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan, maka dia tidak boleh lanjut dan justru dilemparkan ke neraka jahanam. Lalu, apa saja pertanyaan di tiap-tiap pos itu? Berikut ini kami akan sajikan rincian pertanyaan di tiap-tiap pos pemberhentian sirat. Yang pertama, mengenai iman. Di pos pertama, manusia ditanya tentang keimanannya. Dia akan selamat jika selama hidup di dunia keimanannya tidak tercampuri kekafiran. Jika imannya kuat, maka ia akan mudah melewati tahapan pertama ini. Tapi jika orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat, ia akan mudah untuk jatuh ke dalam neraka. Neraka sangat mengerikan, sehingga saat ditanya apakah sudah penuh neraka, mereka akan berteriak apakah tidak ada jawaban dengan kata lain. Tidak peduli ada berapa banyak orang yang masuk ke dalam neraka, sebab neraka tidak akan pernah penuh. Namun jangan takut jika sahabat termasuk orang yang beriman dan beramal baik. Yang kedua, mengenai sholat. Di pos kedua, manusia ditanya tentang sholatnya. Jika saat di dunia ia melaksanakan sholat, maka ia akan mudah melewati tahapan ini. Namun jika tidak, maka kail dari dosa-dosa akan menarik untuk masuk ke dalam neraka, dan neraka siap untuk menelan. Sahabat surga, masih banyak di luar sana orang yang berKTP Islam tapi tidak mau melaksanakan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, mengenai zakat. Di pos yang ketiga ini, manusia ditanya tentang zakat. Sahabat surga, apakah sahabat sudah mengeluarkan zakat atau belum? Harta yang seharusnya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan akan menghambat untuk menuju pos selanjutnya dan akan tergelincir ke dalam neraka yang sudah menanti di bawah. Yang keempat, puasa Ramadan. Di pos keempat, manusia ditanya tentang puasanya saat bulan Ramadan. Dalam semasa hidup, apakah sudah full puasa atau tidak? Pada zaman akhir-akhir ini, banyak orang yang tidak puasa. Bahkan mereka merasa bangga merokok di tempat-tempat umum. Bahkan tidak punya rasa malu berbuat maksiat. Yang kelima, ibadah haji. Di pos kelima, manusia ditanya tentang ibadah haji. Jika seseorang sudah mampu memenuhi panggilan mulia ini, namun ia tidak ingin menunaikannya, maka hati-hati. Bisa jadi pos ini adalah pemberhentian terakhir.
Yang keenam, wudu dan mandi junub. Di pos keenam ini, manusia ditanya tentang wudu dan mandi besar. Apakah mandi dan wudu sudah benar? Sahabat surga, pos yang keenam ini fokus pada toharoh atau bersuci. Banyak yang menyepelekan hal ini sehingga saat melakukan sholat, ia tidak termasuk orang yang bersuci. Ia tidak menyempurnakan wudunya atau bahkan ia tidak melakukan mandi besar. Yang ketujuh, hubungannya sesama manusia. Di pos ketujuh ini, manusia ditanya tentang budi baik dia terhadap sesama manusia, baik orang tua juga yang lain, dan apakah dia pernah melakukan penganiayaan atau tidak. Pos yang terakhir ini sangat krusial menuju surga Allah. Kalau iman bagus, puasa full, membayar zakat, naik haji, toharoh bagus, akan tetapi sering menganiaya sesama manusia, dari sini akan terjerumus ke dalam neraka yang sudah menanti di bawah. Nah, sahabat surga, demikianlah 7 pertanyaan di tiap-tiap pos jembatan Sirat. Semoga dengan mengetahui hal ini, kita mudah dan selamat dalam melewati Sirat. Semoga kita termasuk orang yang selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.